Tersangka pembunuhan di Bekasi terekam CCTV di dalam lift membawa jasad korban dengan troli belanja dan bahkan tersenyum saat bertemu orang lain di dalam lift. Berita 1 melaporkan, Polda Metro Jaya menangkap pria 36 tahun berinisial R setelah diduga membunuh rekannya, seorang wanita 36 tahun berinisial AY, dan membuang jasadnya ke kolong jalan Tol Becakayu. Menurut keterangan polisi, insiden bermula ketika R dan AY bertemu di sebuah apartemen di Jakarta Timur pada 17 Oktober malam untuk berdiskusi tentang podcast. Saat mereka sedang mengobrol, AY tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang bernama Hardiman. Direktur Reskrimun Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan bahwa R tidak suka dengan Hardiman karena pernah ada masalah dengan AY. Cekcok mulut pun terjadi dan AY menyebut R mirip dengan mertuanya yang berlatar belakang bank keliling. R yang kesal dan sakit hati langsung melemparkan AY ke kasur, menamparnya berkali-kali, mencekiknya hingga tewas, serta membungkus jasad AY dengan plastik dan lakban, diberitakan oleh Kompas.com. Dalam rekaman CCTV di lift, tampak R membawa troli belanja yang diduga berisi jasad korban, termasuk sebuah tas biru besar dan beberapa bantal. Yang lebih mengerikan, R terlihat bersikap sangat tenang meski ia baru saja membunuh, bahkan tersenyum lebar dan menyapa orang lain di dalam lift. Ia kemudian mengangkut jasad AY ke dalam mobil dan membuangnya ke kolong jalan Tol Becakayu. Jasad AY ditemukan oleh beberapa warga setempat sekitar 2 jam setelahnya dan segera melaporkan penemuan ini ke polisi. Penyelidikan polisi dengan melihat rekaman CCTV di beberapa titik di sekitar lokasi kejadian mengarah pada R. Pada 18 Oktober, R akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, terungkap bahwa tersangka R yang bernama lengkap Christian Rudolf Tobing pernah menjadi seorang pendeta muda dan korban adalah teman satu gereja. Charles Freddy sebagai pimpinan gereja GBP Kasih Allah Ministry di Bogor mengatakan kepada detik.com bahwa R memang pernah beberapa kali mengisi khotbah di gereja itu, tapi sudah tidak beraktivitas di sana lagi sejak 3 bulan lalu. Dalam unggahan di akun Instagramnya @rudolftobing_, ia diketahui telah menikah dan memiliki seorang putra. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan tersebut dan mendalami motif di baliknya. Menurut Hengki, kondisi kejiwaan R yang bisa tetap tenang setelah membunuh itu tampaknya berkaitan dengan trauma masa kecil. Ia mengatakan bahwa R kerap dipukuli ayahnya saat masih kecil dan itu membuatnya tidak bisa mengontrol emosi. Polisi juga mengatakan R bisa dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.